Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi guys bersama gua Indra di Kasat Mata TV Channel. Sebelumnya terima kasih gue ucapin kepada teman-teman yang udah mau ngeklik video ini. Dan di sini sebenarnya gue mau menceritakan guys tentang perjalanan hidup seorang legenda kriminal internasional yang hidup di era pertengahan tahun 70-an sampai awal 90-an. Mungkin sebagian dari kalian udah ada yang bisa langsung nebak siapa dia. Gimana kelanjutannya? Langsung aja kita simak ceritanya. Check it out. Dia ini dijuluki dengan sebutan The King of Cocaine, rajanya narkoba pada masanya. The King of Cocaine from Colombia, Pablo Emilio Escobar Gaviria. Sejarah mencatat, walaupun dia udah meninggal ya, sejarah mencatat ini salah satu termasuk gembong narkotika internasional terkaya di dunia sampai detik ini, walaupun dia udah meninggal nih orangnya nih guys. Karena memang catatan kekayaannya tuh di awal-awal tahun 90-an tuh mencapai 30 miliar US dollar. US dollar 30 miliar, bayangin uangnya sebanyak apa. Pada masa itu tuh kalau dikurs ke rupiah itu sekitar 457 triliun. Makanya dia tuh gimana ya bilangnya, bener-bener amazing lah sebagai istilahnya bandar kokain, karena pasaran narkotika di dunia pada saat itu tuh dia yang megang 80% pasokan narkotika dunia tuh dia yang nguasain. Paling utamanya sih ke Amerika. Dia mengawali kasus-kasus kriminalnya itu di umur-umur remaja guys. Jadi memang sejak umur-umur remaja ini si Pablo ini itu udah sering tersangkut sama kasus-kasus kriminal. Cuma ya itu, kriminalnya masih kriminal ikan cerek lah istilahnya kalau orang bilang. Dia memulainya itu waktu dia kuliah di Universidad Autónoma Latinoamericano. Dia jadi ikut-ikut bawa bahasa-bahasa Latin nih. Ya, dia memulainya itu di situ. Dia bukannya kuliah di situ, dia malah ikut untuk memasukkan ijazah palsu universitas tersebut. Terus yang kedua juga dia menjual rokok hasil selundupan, menjual tiket lotre palsu, ikut penculikan juga, terus juga sama pencurian kendaraan bermotor di umur 17 atau 18 tahun. Itu udah banyak loh guys. Umur 17 tahun, 18 tahun tuh itu udah wow buat gue ya, buat gue pribadi itu udah wow banget kasusnya itu. Karena gue pada umur-umur segitu tuh masih enak-enaknya pacaran, sekolah, ya kan. Yang dipikirin cuma minta duit sama orang tua. Tapi dia udah, ya pokoknya begitulah. Dan dia juga nggak menyelesaikan kuliahnya ini guys. Karena memang kan dia faktor ekonominya nggak mendukung dari orang tuanya. Karena memang orang tuanya ini itu cuma seorang petani nih bapaknya nih. Dan ibunya cuma seorang guru SD. Cuma dia terlahir dari keluarga baik-baik. Hanya saja dia terpengaruh oleh lingkungan. Dia itu setelah kelahirannya si Pablo Escobar ini, pada tanggal 1 Desember 1949 dia dilahirkan. Setelah kelahirannya orang tuanya pindah ke Envigado, pinggiran kota Medellin. Sedangkan kota Medellin ini itu udah terkenal banget dengan sindikat penyelundup barang-barang ilegal. Ya kayak tadi, kayak rokok, barang-barang elektronik, dan sebagainya lah. Sampai akhirnya pada tahun 1970, si Pablo ini kerjalah dia sama seorang bos penyelundup di sana, di Medellin, kota tempat tinggalnya itu. Ikutlah dia kerja sama si bos ini, belajarlah dia gimana caranya untuk menyelundupkan barang, belajarlah dia bagaimana caranya untuk yang namanya tahu jalur-jalur untuk menyelundupkan barang, prosesnya seperti apa, siapa-siapa yang mesti dideketin. Belajarlah dia dari situ guys. Sampai pada tahun 1973 dia udah mengetahui semua proses-prosesnya dan mulai untuk menyelundupkan barangnya sendiri atau bisnisnya sendiri. Di sini dia bermain di kokain atau narkotika. Gitu guys. Cuma pada awal-awal dia merintis karir bisnisnya ini, dia memang sempat ketangkep juga di perbatasan Ekuador sama polisi setempat guys. Ya tahu kan kalau di luar negeri kan kalau istilahnya kita ketangkep, itu kan difoto tuh ya sebagai istilahnya file atau bukti atau istilahnya berkas kejahatan seseorang. Mungkin di Indonesia juga begitu. Cuma karena memang di situ dia udah mulai mengenal sistemnya, duit juga ada, ya udah gampang aja buat dia lolos ya kan. Dia kasih duit sama polisi setempat, ya kan? Disuruh untuk istilahnya dibakar filenya, berkas kejahatannya, dia bebas. Itu sampai akhirnya pada tahun 1975
dia mulai untuk meracik atau meracik kokainnya sendiri, karena pada waktu itu kan dia dari awal 1973 ini guys, itu dia masih dapat pasokan dari Chile, karena pada saat itu tuh Chile lah pemasok terbesar kokain di dunia. Cuma pada tahun 1975 pemerintahan Chili membersihkan atau memberantas semua jenis kegiatan tentang narkotika ini. Habislah sudah. Akhirnya karena si Pablo ini bidangnya di situ, ya terpaksa lah dia harusnya bikin sendiri. Dia ngambil bahan itu, daun kokanya itu tuh dari Peru sama Bolivia waktu itu guys. Itu. Dengan berhentinya produksi pasokan kokain dari Chili, akhirnya si Pablo ini memutuskan untuk meracik sendiri guys, mendistribusikannya sendiri, membuat kokain sendiri, baru dipasarkan. Lu bisa kebayang gak sih, dia bikin sendiri, dijual, itu untungnya bisa berkali-kali lipat guys. Soalnya tercatat waktu itu tuh di sejarah, di beberapa artikel lah ya, itu keuntungan dia tuh per minggunya bisa sampai 400 juta US dollar per minggu. Ya karena memang waktu itu permintaan kan meledak-meledak banget tuh, tinggi banget dari Amerika khususnya ya. Dia tuh bisa ngirim tuh guys, kalau kalian mau tahu ya, dia tuh bisa ngirim ke Amerika itu dalam seminggu itu 70 sampai 80 ton. Wow. Pernah juga ya sekali ngirim pakai pesawat, itu dia sekali ngirim track recordnya ini, rekor pengiriman terbanyak itu 23.000 kg atau 23 ton sekali kirim dalam sehari. Dan lu bayangin gak guys, pilotnya ini dibayar juga sama si Pablo ini, itu fantastis banget guys kalau menurut gua guys. Pada masa itu ya, pada masa itu dibayar senilai 500.000 US dollar. Terbang doang. Gue gak tau mau ngomong apa, itu duit semua atau gimana, gue gak ngerti dah. Cuma pada intinya itu duit yang banyak banget guys. Sampai saudaranya sendiri cerita, saking banyaknya itu duit, ya kan kalau penjahat-penjahat kayak gitu kan, mafia kayak gitu kan, mereka nggak akan mau nyimpen duitnya di bank. Jadi si Pablo ini nyimpen duitnya itu di ladang-ladang milik dia guys. Ladang-ladang perkebunan milik dia, ada di beberapa tempat. Dan bayangin, beritanya atau istilahnya infonya nih, dia udah biasa banget setiap tahunnya itu hilang ratusan miliar tuh udah biasa. Jadi hilangnya bukan karena apa, hilang itu ya karena kelamaan ditimbun, kemakan tikus atau cacing rayap yang di bawah tanah sana, atau kebanjiran lah, duitnya rusak, ratusan miliar guys per tahun. Itu kalau dikasih ke gue tuh udah gue modalin, tahu buat apaan kali. Gue aja bingung modalin duit segitu guys. Nah, dengan duit sebanyak itu, enteng lah buat si Pablo ini menyuap para pejabat, elit politik, petinggi-petinggi kepolisian, petinggi-petinggi militer, sampai badan-badan pemerintahan, semua dia kuasai. Karena dia juga punya semboyan guys, atau istilah lah dari dia gitu ya. Istilahnya tuh simple cuma nyelekit, orang bilang. Kalau orang sini bilang tuh pendek cuma dalam. Istilahnya itu plata o plomo. Artinya uang atau peluru. Jadi ini setiap istilahnya pejabat atau kepolisian atau siapalah yang mau disuap, itu dia pasti ngomong itu plata o plomo. Duit atau peluru, karena kalau nggak mau dia disuap, ya udah dipastikan dia pasti mati guys. Ya, akhirnya makanya susah sih istilahnya buat para elit-elit setempat tuh buat nolak suap dari si Pablo ini susah. Tapi nggak semua ya, ada juga beberapa yang istilahnya masih tetap mempertahankan kejujuran ya, dengan tidak mau menerima suap dari si Pablo. Mungkin itu orang-orang yang nggak terlalu penting menurut si Pablo, makanya nggak terlalu ditekan juga sama dia, gitu kan. Dan lu bayangin guys, dia itu di setiap sudut kota Medellin itu punya mata-mata. Jadi setiap warga atau istilahnya masyarakat sekitar itu tuh ada beberapa yang jadi mata-mata dia, itu dimodalin handy talkie, biar tahu pergerakan dari, ya mungkin dari kartel saingannya, atau istilahnya dari kepolisian, dari militer, ya kan. Terus selalu standby guys, dan memberikan info 24 jam ke si Pablo ini. Makanya kota Medellin itu tuh udah ada di tangan dia. Makanya dia gampang banget buat ngobok-ngobok Kolombia waktu itu guys. Sampai-sampai dia berani buat nawarin jasa untuk melunaskan hutang negara. Gila nggak? Gila. Hutang negara mau dia bayarin guys. Hutang negara.
Itu waktu itu kalau nggak salah, menurut informasi yang gue dapet tuh sekitar 10 juta US dollar mau dia bayarin. Ya cuma ada syaratnya memang. Syaratnya istilahnya undang-undang ekstradisi yang ada di situ tuh pada waktu itu tuh minta dihapuskan gitu, khususnya untuk dirinya. Karena undang-undang ekstradisi ini kan setiap kriminal khususnya di bagian narkotika itu ditangkap tapi dikurungnya di Amerika gitu guys. Jadi ada kerjasama lah antara pemerintah Kolombia sama pemerintah Amerika gitu. Dengan duit segitu banyak guys, si Pablo juga kabarnya mendirikan atau membangun properti itu di lahan seluas 62 hektar mencapai biaya 63 juta US dollar pada masa itu. Itu dilengkapi guys, itu rumahnya itu udah lengkap banget. Kalau kita mungkin orang-orang kaya di sini tuh nggak seperti ini, mungkin belum ada yang seperti ini, mungkin orang-orang kaya di Indonesia ya, cuma nggak tahu lah gitu. Bener-bener. Jadi rumahnya itu udah dilengkapi dengan yang namanya lapangan terbang pribadi, terus juga ada kebun binatang pribadi, taman bermain anak pribadi, lapangan golf pribadi. Sampai dia di situ bikin beberapa patung dinosaurus di area kebun binatangnya itu guys. Jadi setiap binatang-binatang hasil selundupan tuh dimasukin ke situ semua guys. Kayak misalnya tuh badak, gajah, terus juga onta juga ada guys di situ guys. Dan dia di situ memiliki, kalau nggak salah informasinya sih ada 5 pesawat jet pribadi sama 3 helikopter plus beberapa kapal selam guys. Ini untuk mendistribusikan atau menyelundupkan barang-barang ilegal ini guys, atau kokain ini ke seluruh dunia. Pada tahun 1982 ya kan, si Pablo Escobar ini mencobalah dia untuk masuk ke bangku parlemen atau istilahnya terjunlah ke dunia politik melalui Partai Liberal. Dan dia juga di situ mulai mendekati masyarakat lah. Masyarakat memang sih sebenarnya si Pablo Escobar ini orangnya baik hati guys. Sebelum dia terjun ke politik juga dia udah sering banget istilahnya ngebantu penduduk setempat guys, kayak bangun-bangun fasilitas umum kayak gereja, lapangan olahraga, terus juga sekolah-sekolah, terus juga dia rutin guys ngasih tunjangan sama orang-orang kurang mampu yang ada di kota Medellin itu guys setiap bulannya. Makanya tuh masyarakat kota Medellin itu tuh menganggap itu sebagai Robin Hood. Yang kayak gue bilang tadi, dia dijuluki El Dokter sama masyarakat sekitar karena kebaikannya tersebut. Nah, sebenarnya tujuan dia itu untuk Pilpres di tahun 1990. Dengan duit yang segitu banyak ya, tahun-tahun segitu tuh, si Escobar ya dengan leluasa lah buat ngelakuin semua apa yang dia mau. Termasuk pada akhir-akhir 80-an menjelang 90, dia ikut nyapres ya, istilahnya nyalon presiden sebagai calon presiden Kolombia. Lawannya waktu itu yaitu presiden saat itu si Luis Galan ya. Gampang banget buat dia untuk istilahnya sebenarnya masuk ke bangku presiden karena memang rakyat, masyarakat istilahnya, masyarakat udah dipegang sama dia dengan kebaikan-kebaikan dia guys, gitu kan. Sebagian pemerintahan juga dipegang dia. Cuma waktu itu nih ada rapat tahunan istilahnya guys. Kalau di Indonesia tuh kayak rapat paripurna gitulah di parlemen gitu. Nah, dihadiri sama si Escobar juga. Sebelum rapat ini dimulai, beberapa hari sebelum rapat, si Galan ini dapat informasi penting untuk menjatuhkan si Pablo Escobar dari 2 orang agen khusus DEA dari Amerika Serikat guys. Namanya Stephen Murphy sama Javier Pena. Ternyata 2 agen khusus ini memiliki bukti foto si Pablo Escobar ini pernah ditangkap di perbatasan Ekuador dulu. Gitu. Jadi dia punya salinan fotonya guys, dikasih lah nih sama si presiden. Sampai pada saat di hari rapat paripurna ini nih yang paling ngeselin banget guys buat si Pablo Escobar guys. Di situ Escobar benar-benar marah, murka ya guys, karena di tengah-tengah persidangan ya istilahnya beginilah, si Luis Galan ini, Escobar lu gak usah banyak tingkah lah buat maju-maju jadi nyapres, udah gue udah tahu kartu lu gitu. Jadi ini salinan foto ini udah dicetak, diperbesar sebesar lukisan dan ditutup pakai kain. Saat di tengah-tengah persidangan dibuka lah ini guys, fotonya ini. Lu bayangin nggak, malunya tuh minta ampun kan. Terpampang di situ foto si Escobar sebagai tahanan polisi gitu waktu itu tuh. Akhirnya si Escobar memutuskan untuk keluar dari ruang rapat tersebut.